Pasukan Garda Revolusi IRGC Iran secara resmi mengumumkan terbunuhnya 2 jenderalnya dalam serangan udara Israel di Suriah. Serangan tersebut terjadi Sabtu tanggal 2 Desember malam di daerah Sayyidah Zainab di Damaskus, Suriah yang menewaskan 2 orang. Masing-masing Jenderal Rashid Islam Muhammad Ali Ataisyusyeh dan Jenderal Panah Takizadeh. Mereka syahid saat menjalankan tugas Islam dalam misi penasehatan di front perlawanan Suriah. Peristiwa ini menandai korban langsung pertama dari Iran dalam perang tersebut, demikian pernyataan resmi pasukan pengawal revolusi Iran. Namun tak dijelaskan apakah Iran akan membalas Israel langsung atau tidak. Serangan Israel ke Damaskus juga membuat murka Rusia sekutu dekat Suriah. Menurut informasi Kementerian Pertahanan Rusia, 4 pesawat tempur Angkatan Udara Israel terlibat dalam serangan malam di Damaskus. Dilaporkan bahwa sebagian besar bom udara berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan udara tentara Suriah. Setelah dimulainya operasi militer di sektor Gaza, Israel berhenti memberitahu pihak Rusia tentang rencana serangan di wilayah Suriah. Israel dalam pernyataan resmi pasukan pertahanannya mengakui serangan di Damaskus Suriah namun tak secara spesifik membahas meninggalnya 2 jenderal pasukan pengawal revolusi Iran. Dengan tewasnya 2 jenderal Iran ini, ketegangan di Timur Tengah diprediksi meningkat pekan-pekan mendatang. Tentara Israel meningkatkan serangan udara mereka di jalur Gaza. Beberapa pengungsi Palestina di jalur Gaza mengatakan bahwa mereka mendengar pemboman terus-menerus sepanjang malam. Kepala Badan Intelijen Israel Mossad mengatakan kepada delegasinya untuk kembali dari Qatar. Diketahui Mossad memediasi perundingan mengenai gencatan senjata tersebut. Keterangan itu diumumkan oleh kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu kemarin. Militer Israel mengatakan pihaknya bersiap untuk tahap berikutnya di Gaza Selatan. Seraya menambahkan bahwa pesawat-pesawat tempur telah mencapai lebih dari 50 sasaran di wilayah Khan Younis. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan pada Jumat kemarin bahwa Israel telah setuju untuk berupaya mencegah kematian warga sipil di wilayah selatan dan untuk menurunkan intensitas serangan terhadap wilayah perkotaan di Khan Younis. Dikutip dari Washington Post, beberapa pengungsi Palestina di sana mengatakan bahwa mereka mendengar pemboman terus-menerus sepanjang malam. Sedikitnya 193 orang tewas dan 652 luka-luka di Gaza setelah pertempuran kembali terjadi di antara Israel dan juga Hamas. Informasi tersebut diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza pada Sabtu kemarin. Sebelumnya, militer Israel mengatakan mereka telah menyerang lebih dari 400 sasaran di Gaza pada hari sebelumnya, sehingga tingkat aktivitas militer kembali di tingkat seperti sebelum gencatan senjata. Pasukan pertahanan Israel meminta orang-orang di bagian utara dan selatan Gaza untuk mengungsi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkritik mengkritik peta zona evakuasi bernomor yang dikeluarkan oleh IDF dengan mengatakan bahwa peta tersebut tak menentukan kemana orang harus mengungsi dan mungkin tak dapat dilihat oleh penduduk Gaza karena listrik dan internet sering padam. Jumlah korban tewas di Gaza telah melonjak menjadi lebih dari 15.207 orang. Israel menggencarkan pembantaian di Gaza. Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak. Informasi tersebut diungkapkan Kementerian Kesehatan di Gaza yang dilanda konflik tersebut pada hari Sabtu kemarin. Dalam konferensi pers yang diadakan sore harinya, juru bicara Kementerian Kesehatan Ashraf Al-Qudro mengatakan jumlah korban luka meningkat menjadi lebih dari 40.652 orang. Juru bicara Qudro menyatakan bahwa 70% korban adalah anak-anak dan perempuan. Ia menegaskan bahwa 280 dokter dan pekerja medis tewas akibat serangan Israel di berbagai wilayah Gaza. Tentara pendudukan Israel sengaja menargetkan para pekerja di sektor kesehatan agar tak berfungsi, membuat rumah sakit di Gaza yang masih beroperasi tak mampu menerima warga sipil yang terluka.
Tiga mantan Perdana Menteri Israel kompak menyerang dan mendesak Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Mereka menilai Netanyahu tidak layak dan berbahaya dalam memimpin negara. Desakan tersebut menyusul agresi militer ke jalur Gaza Palestina yang pecah sejak 7 Oktober lalu. Tiga mantan Perdana Menteri Israel yang mendesak Netanyahu mundur itu diantaranya Ehud Barak, Yair Lapid, dan juga Ehud Olmert. Dilansir dari The Guardian, Ehud Barak mengatakan bahwa Netanyahu sudah tidak layak untuk memimpin Israel. Sebab menurutnya Netanyahu tidak dapat mengelola kompleksitas situasi yang terjadi belakangan di Israel. Perdana Menteri Israel lainnya, Yair Lapid, juga memiliki pandangan serupa. Menurutnya Israel memerlukan pemerintahan untuk memulihkan nasional. Namun hal itu tidak dapat dicapai apabila Netanyahu yang telah kehilangan kepercayaan publik itu tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. Selain desakan dari dua tokoh penting tersebut, kini ex-Perdana Menteri Israel lainnya, Ehud Olmert, juga turut menuntut Netanyahu untuk mundur. Olmert mengatakan Netanyahu setiap menit berperan sebagai Perdana Menteri, namun setiap menit pula yang membahayakan Israel. Pasukan Israel gagal mencegat rudal salvo yang diluncurkan Hamas dari Gaza. Pasalnya, lagi-lagi Iron Dome Israel error dan berbalik menyerang wilayah Tel Aviv itu sendiri. Serangan rudal itu diluncurkan Brigade Al-Qassam pada Sabtu 2 Desember di Tel Aviv. Serangan rudal itu diluncurkan Brigade Al-Qassam pada Sabtu 2 Desember dari Gaza ke Tel Aviv. Serangan itu mengakibatkan ledakan besar yang mengguncang kota Tel Aviv. Terlihat dari video yang tersebar di platform X, Iron Dome Israel sempat diluncurkan, namun Iron Dome Israel gagal mencegah serangan udara Hamas. Alhasil rudal itu berbalik menghantam kota Tel Aviv. Ledakan dahsyat dan kepulan asap hitam tampak membumbung tinggi. Serangan itu dilaporkan mengenai sejumlah orang di Israel. Hamas mengatakan serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas kekejaman Zionis terhadap warga di Gaza. Sebanyak lebih dari 15.000 warga Gaza dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel sejak 7 Oktober lalu. Jumlah korban jiwa pun semakin meningkat seusai gencatan senjata berakhir dan perang kembali memanas. Pejabat keamanan rezim Zionis mengaku kecolongan dari Hamas. Israel menyebut Hamas mengetahui pengawasan ketat dari intelijen Israel hingga berhasil mengelabui pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dilansir dari Pars Today pada Sabtu 2 Desember 2023, pejabat keamanan Israel menduga para petinggi Hamas memanfaatkan metode-metode rahasia, di mana para petinggi Hamas bisa berkomunikasi dengan leluasa meski diawasi dengan ketat oleh IDF. Terkait taktik pejabat Hamas untuk bertukar pesan, pejabat Israel ini menduga Hamas memiliki cara khusus, seperti memperhatikan detail agenda-agenda rahasia dan perasaan umum untuk berdialog langsung atau melalui metode-metode lain. Ia juga menyebut bahwa Dinas Intelijen Israel tidak menyadari taktik Hamas tersebut. Hal itu terlihat dari tidak adanya persiapan sistem pengganti untuk mencegah ketegangan dengan Hamas, termasuk tidak adanya penjagaan di perbatasan saat hari libur. Israel menyerang ibu kota Suriah Damaskus menggunakan sejumlah rudal. Namun Suriah berhasil mencegat rudal-rudal Israel dan menembak jatuh sebagian besar rudal tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Kementerian Pertahanan Suriah mengonfirmasi bahwa Israel melakukan agresi udara pada Sabtu 2 Desember pagi ini. Mereka menyerang ke arah dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Pasukan Zionis juga menargetkan beberapa titik di sekitar Damaskus. Israel juga mengonfirmasi bahwa mereka juga menargetkan wilayah di pedesaan selatan Damaskus. Kementerian mengonfirmasi bahwa pertahanan udara Suriah berhasil mencegat rudal-rudal Israel. Bahkan mereka juga mampu menembak jatuh sebagian besar rudal tersebut.
Diketahui pada pekan lalu, Israel juga menyerang landasan pacu Bandara Internasional Damaskus yang berada di ibu kota Suriah. Akibat serangan itu menyebabkan bandara tidak dapat digunakan lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.